Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode kedua dari seri Arsitektur Doa akan berjudul Dua Pilar Vertikal, yaitu kekudusan dan kerajaannya. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Setelah kita belajar tentang keintiman dengan Bapa Sorgawi sebagai fondasi doa, mari kita melihat dua pilar vertikal yang langsung berurusan kepada Allah, yaitu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kedua pilar ini menjadikan doa bukan sekedar sebuah permohonan kosong, tetapi diarahkan kepada Tuhan dengan nama dan kerajaannya sebagai penopang dari doa itu. Nama selalu menandakan sebuah identitas dan juga memiliki makna yang mewakili karakter atau sifat, atribut yang diwakili oleh nama itu. Mungkin di Indonesia atau kebanyakan kita di Timur ada makna nama. Tetapi bila kita kembali kepada Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Lama, di dalam budaya Yahudi, nama mencerminkan karakter seseorang. Jadi ketika Allah mengubah panggilannya yang menyertainya itu juga adalah karakter, Allah mengubah namanya. Jadi nama itu menggambarkan karakter, esensi dari keberadaannya. Di dalam Mazmur 20 ayat 8 dikatakan begini, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama atau karakter Tuhan Allah kita. Jadi orang-orang Perjanjian Lama menaruh pengharapan, menaruh kemegahannya bukan kepada peralatan, teknologi, kuda, dan kemudian juga kereta itu menggambarkan teknologi dan kekuatan, keperkasaan, militer, tetapi kepada Tuhan. Dengan kata lain, segala sesuatu itu bersandar kepada kehendak dan kekuatan Allah di dalam kehidupan orang percaya di dalam Perjanjian Lama. Dan inilah yang dibawa oleh Yesus ketika dia mengatakan, dikuduskanlah namamu. Dalam arti kata dikuduskan itu artinya dipisahkan untuk tujuan yang mulia atau dikhususkan untuk Allah semata-mata. Jadi tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Dan berarti siapa yang berusaha untuk mencuri, mengotori, mencemari, dia akan menerima konsekuensinya. Terjemahan yang cukup baik atau mewakili istilah dikuduskan. Karena berarti dikuduskan ini kalau dalam bahasa modern, reverence atau hormat yang kusyuk, yang takjub kepada kekudusan Allah. Jadi kalau kita bisa mengatakan dikuduskan namamu, itu berarti kira-kira seperti ini. Semoga engkau Tuhan mendapatkan penghormatan unik yang dituntut oleh karakter dan sifat engkau sebagai Bapa. Kiranya Tuhan engkau mendapat penghormatan yang khusus, yang unik, sesuai dengan karaktermu. Jadi bapak-bapak gereja seperti John Chrysostom, Johannes Calvin menyetujui konsep ini bahwa pernyataan dikuduskanlah namamu itu merupakan pemujaan terbesar yang kita bisa berikan kepada Allah. Jadi kita nggak perlu sesuatu yang fancy, yang spektakuler. Hanya mengerti kata dikuduskanlah namamu. Itu sebuah pemujaan terbesar. Kita diperintahkan karena kata dikuduskan ini juga bersifat imperatif. Jadi dikuduskan ini merupakan satu perintah tindakan ilahi dalam doa kita. Yaitu kita mengatakan, Tuhan, kiranya esensimu, hal yang paling tidak bisa tidak ada, sebagai Aba, sebagai Bapa, itu dihormati, ditakuti, disegani oleh semua makhluk yang ada di muka bumi. Yesus dalam pelayanannya bekerja keras untuk menggenapi pernyataan dikuduskanlah namamu. Di dalam doa Yesus, Yohanes 17 ayat 25 sampai 26.
Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka. Doa ini sangat berdampak kepada kehidupan kerohanian kita. Martin Luther, sang reformator, berkata, "Nama Tuhan dikuduskan di tengah-tengah kamu pada saat hidup dan doktrinmu sungguh-sungguh Kristen." Cara praktis kita menguduskan nama Tuhan adalah apa? Kehidupan kita, pengajaran yang keluar dari mulut kita. Apa yang kita anut, worldview, cara pandang kita kepada dunia penciptaan, kejahatan, kenyataan hidup. Itu semua dipengaruhi oleh doktrin kita. Nah, kalau doktrin kita tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan firman, maka sebenarnya kita sedang gagal menguduskan nama Tuhan. Sekali lagi, contoh yang terbaik itu Yesus Kristus. Pada saat ia mulai menyatakan rencananya kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan pada waktu dia sedang menuju Yerusalem, ia berkata kepada Allah, "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan Aku akan memuliakannya lagi." Ini berbicara tentang Yesus yang akan dipermuliakan, di mana dia akan disalibkan. Ini artinya Yesus itu siap untuk memenuhi komitmennya untuk mati disalibkan demi menebus kita dari dosa-dosa. Nah, bagaimana kita bisa menguduskan nama Tuhan? Di dalam Perjanjian Lama jelas, janganlah engkau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Berarti tidak sembarangan menyebut nama Tuhan. Seperti sekarang ini, di masa modern ini, orang gampang sekali memakai nama Tuhan untuk sesuatu, mengungkapkan rasa frustrasinya, bahkan maki-makinya, kutuk-kutuknya, dan mencantumkan nama Kristus, mencantumkan nama Yesus, mencantumkan nama Allah. Dan semua ini sungguh-sungguh menyakitkan hati Tuhan. Yang kedua, kita menguduskan nama Tuhan dengan membuat hidup kita ini dengan perubahan yang terjadi karena relasi kita yang intim dengan Tuhan, dengan Bapa Surgawi, lalu tersebar sebagai wangi-wangian yang harum. Rasul Paulus mengatakan wangian Kristus yang harum kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya kemudian keharuman ini mendorong orang untuk memiliki relasi yang intim dengan Bapa. Sebagaimana dia melihat hidup kita. Dia bilang, "Aduh, aku pengen ya hidupku itu punya hubungan relasi dengan Tuhan seperti kamu." Nah itu saudara, bagaimana kita menguduskan nama Tuhan. Pilar kedua yang vertikal adalah datanglah kerajaanmu. Seruan datanglah ini merupakan satu ungkapan yang mengacu kepada satu peristiwa yang akan datang, yang akan terjadi di masa depan. Yaitu apa? Peristiwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya ke bumi ini. Dan tujuannya tentu dia bukan lagi datang sebagai bayi, tapi dia datang untuk menghakimi. Dia datang sebagai raja, penguasa alam semesta ini yang akan memerintah di dalam kerajaan kekalnya. Dia datang dengan umat tebusannya. Kedatangan kerajaan Kristus ini bukan sebuah utopia atau sebuah mimpi kosong, sebuah pengharapan yang tidak akan pernah tergenapi. Tetapi kedatangan kerajaan Kristus merupakan realitas rohani. Di dalam bahasa teologisnya kita kenal sebagai istilah the already but not yet. Sudah tapi belum. Artinya sudah datang, sudah terjadi, sudah nyata, tetapi belum mencapai puncak pernyataan atau konsumasinya. Dan ini konsep eskatologis yang membuat kita semua percaya kerajaan itu sudah ada, tetapi belum terlihat nyata. Nanti akan terlihat pada waktu Yesus akan datang kedua kalinya. Genaplah semuanya. Jadi mendoakan kerajaan Allah datang itu merupakan centerpiece dari kehidupan doa murid-murid Kristus. Termasuk kehidupan doa orang percaya hari ini. Kita akan terus berdoa meminta kerajaan Allah datang. Apa implikasi dari doa datanglah kerajaanmu? Yang pertama, ini meminta kita untuk
meluruskan, menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Allah. Karena datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu satu paket, saudara. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, maka pertanyaan berikutnya, apakah hidup saya selaras dengan kehendak Allah? Berarti kalau tidak selaras, apa jalan keluarnya? Ya bertobat, berbalik kepada Allah, dan kemudian kita menundukkan hidup kita kepada kehendak Allah. Tujuannya kita berdoa untuk menghasilkan ketaatan, sikap taat sebagai murid Kristus. Datanglah kerajaanmu juga berdoa untuk satu komitmen mengikuti Yesus dan tidak menoleh ke belakang lagi. No turning back, no turning back. I've decided to follow Jesus, no turning back. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 62, Yesus menegaskan prinsip ini kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, maka dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Menoleh ke belakang bukan artinya secara fisik noleh ke belakang, tetapi artinya saya punya komitmen untuk terus melihat kepada Tuhan dan tidak lagi kepada kehidupan lama saya. Tidak lagi berpikir untuk kembali kepada kehidupan lama. Datanglah kerajaanmu juga yang ketiga berarti mendahulukan kebenaran, mengutamakan kepentingan kerajaan Allah di atas semua kepentingan pribadi kita. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat sekalian, sudahkah Anda membangun kebiasaan menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah? Di dalam doa kita, sudahkah kita terus membangun kesadaran bertobat untuk setiap hal di mana kita merasa ada hidup saya, sikap saya, tindakan saya yang tidak selaras dengan firman Allah? Itu sebabnya kalau kita berdoa, pakai firman supaya kita tahu apa firman yang tidak selaras dengan hidup yang saya jalani sekarang. Dan kita kembali kepada Tuhan dan minta untuk kita hidup dalam ketaatan senantiasa. Apakah sahabat sekalian menyadari bahwa saya ingin untuk mengutamakan kerajaan Allah dan saya ingin untuk terus mengikut Yesus, dan inilah sukacita kehidupan yang akan kita jalani. Dan pada waktu kita berdoa seperti ini, saya percaya kita akan menikmati hubungan yang intim, tetapi yang juga kita memiliki sebuah keyakinan mengapa kita hidup sekarang ini. Karena saya percaya di masa-masa sulit seperti ini, kita mesti terus kembali kepada alasan kita hidup. Why we are doing what we are doing. Kenapa kita melakukan semua ini? Mari kita kembali kepada alasan eksistensi kita, yaitu kerajaan Allah, nama Tuhan, kebenarannya yang paling utama. Bapa di sorga, tolonglah aku untuk menguduskan namamu setiap hari di dalam hidupku. Berikanlah aku kerelaan untuk mudah bertobat dan menyelaraskan hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Teruslah aku mengikut Engkau dan mengutamakan kebenaran dan kerajaan-Mu di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.